Selamat datang di aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar, yakni menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Asnatulusi Esos. Saya adalah tenaga kependidikan di SMA Agape Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Di sini topik Merdeka Belajar terdiri dari yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Kemudian yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan, budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian kita akan menguraikan topik per topik. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Tentunya sebelum kita belajar memahami karakteristik dan kebutuhan murid, maka terlebih dahulu kita harus mampu dan mengenali dan memahami diri kita sendiri, yakni bagaimana kekuatan dan kelemahan kita, bagaimana kemampuan dan komunikasi kita, tutur kata dan tika pola kita dalam memotivasi murid agar mereka gemar belajar serta menyelaraskan peran kita sebagai seorang guru atau pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman yang sedang berkembang dan terus berubah. Kemudian yang kedua, mendidik dan mengajar. Dalam mendidik dan mengajar, ada hal-hal yang harus kita rubah dan kita selaraskan dengan konteks zaman. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup, tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menentukan kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat menentukan dan mencapai tujuan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan dan mengajar adalah bagian dari mendidik. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Kemudian yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan terus bergerak secara dinamis, mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah. Masing-masing murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda dan tidak dapat mencegah perubahan zaman. Maka kita sebagai seorang guru atau pendidik harus menerapkan metode mengajar dan mendidik yang sesuai dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Asas trikon di sini menjadi pilihan, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, yaitu merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Lalu yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan suatu sikap maupun perilaku seseorang, perilaku keluarga atau masyarakat yang berkaitan erat dengan norma maupun etika yang baik dalam menjalani kehidupan, yang dapat diukur melalui ukuran norma agama, norma hukum, tata krama, dan sopan santun, norma adat istiadat, budaya suatu masyarakat atau suatu bangsa. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa budi pekerti ialah suatu pelajaran tentang etika hidup, bagaimana seorang berinteraksi dengan baik dan menjaga sikap di dalam kehidupan masyarakat. Kecerdasan budi pekerti meliputi memperhatikan bagian biologis seperti rasa takut, malu, kecewa, iri, berani, dan lain-lain. Lalu memperhatikan bagian dari intelligible seperti kecakapan, keterampilan, serta pengetahuan. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta rasa dan karsa. Budi pekerti murid dibentuk di keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Lalu kodrat anak diibaratkan seperti kertas yang sudah terisi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di sini pendidikan yang humanis, kerakyatan dan kebangsaan, dengan harapan pendidikan mampu mengantarkan murid agar siap serta mampu mengisi zamannya. Pendidikan juga tidak hanya memberikan pengetahuan saja, akan tetapi pendidikan juga mendorong dan memotivasi murid untuk memahami dan mencapai tujuan hidup yang relevan dengan zamannya, serta dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Demikian aksi nyata yang bisa saya sampaikan di sini, agar kita boleh terus belajar untuk membuat aksi nyata ini, walaupun aksi nyata saya ini masih kurang sempurna atau masih jauh dari sempurna, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dan terus belajar. Terima kasih.